Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan jika maraknya pengiriman PMI ilegal karena adanya oknum petugas yang membacking aktivitas tersebut. Mahfud MD yang juga Ketua Satgas Penanganan Tindak Perdagangan Orang memastikan jika ia telah mengantongi data sindikat maupun oknum petugas yang terlibat di dalamnya. Saat diskusi publik perang melawan penempatan PMI ilegal yang ditaja oleh BP2MI di Kota Batam, Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Mahfud MD menilai maraknya aksi perdagangan orang ataupun penempatan PMI ilegal dilepas dari adanya oknum petugas yang membacking aktivitas tersebut. Senada dengan itu, Ketua BP2MI Beni Hamdani mengaku telah mengantongi data-data dari sindikat maupun oknum petugas yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Ia juga menegaskan bahwa modus operatif PMI ilegal telah diketahui serta orang-orang yang membackingnya. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa BP2MI juga telah mendalami cara pemberangkatan dan pintu-pintu yang dilewati penyelundupan PMI non-prosedural tersebut. Operasi penempatan ilegal ini sudah kita ketahui. Siapa saja yang membacking ini sudah kita ketahui. Bagaimana pola diberangkatkan dari daerah mana, kemudian diloloskan melalui pintu mana, LBN, pelabuhan, bandara, kita juga sudah ketahui. Nah, perang semesta ini, kita ingin mendorong satu, perang semesta yang revolutif. Kemudian sosialisasi juga harus mengiringi, membangun kesadaran pengetahuan kepada masyarakat bahaya penempatan ilegal, yaitu sosialisasi masif, kerja-kerja pencegahan yang aktif. Sementara itu, Mahfud MD menyatakan dari sindikat maupun oknum petugas yang terlibat dalam kasus tersebut, pihaknya akan melakukan pendalaman terhadap data yang dimiliki. Langkah apa yang harus diambil Menko, Pak? Sudah tahu kan? Penanganannya. Nah, untuk kendalanya apa dalam penegakan? Kemudian koordinasi dengan semua instansi dalam apa kendalanya. Kendalanya karena ada oknum di aparat-aparat kita dan ada sindikat di masyarakat. Jadi sindikatnya itu kita kenal, oknum-oknumnya sudah mulai kita identifikasi. Kita tidak bersifat menyebut, tapi kita tahu masalahnya kan di situ, di luar, di dalam, bertemu lancar aja. Keduanya menegaskan jika kasus perdagangan orang maupun penempatan PMI ilegal sangat merugikan para pahlawan devisa, sehingga keberadaan mereka harus diberantas. Berdasarkan data yang dipaparkan keduanya, jumlah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri saat ini mencapai 9 juta orang. Namun yang terdata di BP2MI hanya 4,6 juta orang. Mirisnya lagi, 85% kasus tindak pidana perdagangan orang terjadi di daerah perbatasan seperti Kepri. Jika ditotalkan pada tahun 2022 saja, jumlah korban tindak pidana perdagangan orang mencapai 1.262 orang. Bangun Sylendra melaporkan dari Batam.